Itulah yang kita saksikan bagaimana supporter timnas Indonesia meneriakan nama seorang Sintayong di Sydney Alliance Arena. Bukan meneriakan nama Sintayong di depan STY itu sendiri, tapi langsung di hadapan pelatih utama Patrick Kluivert. Tak hanya di stadion, STY yang melangsungkan nonton bareng di sebuah acara, kemudian para supporter di sana pun juga spontan melakukan hal yang sama. Sintayong! 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 Entah apa yang berkecamuk di benak Sintayong saat itu. Tapi di tengah derasnya hujan gol yang bersarang ke gawang Marten Pas, ada satu hal yang begitu mencolok. Tatapan mata itu tajam, dalam, seperti halnya menyimpan banyak luka. Bukan sekadar pandangan seorang mantan pelatih, tapi sorot mata seorang pejuang yang pernah berdiri paling depan untuk negeri ini. Pelatih yang bahkan tak pernah sekalipun kita melihat ia duduk, baik saat timnas unggul, apalagi ketika timnas tertinggal. Dan kini pelatih itu hanya bisa menyaksikan tim yang dulu ia bentuk dihantam tak berdaya. Satu persatu gol Australia menghujam, namun lebih tajam dari itu adalah luka di dalam hati seorang Sintayong. Karena hanya dia yang tahu betapa kerasnya perjuangan membangun pondasi tim ini. Bukan hanya sekadar membangun menjadi kuat, tapi juga membangun dari ketiadaan. Dan malam itu sorot matanya seolah berbicara. Tatapan itu bukan tatapan marah, tapi tatapan seorang yang tahu ia pernah memberikan segalanya untuk negeri ini. Dan kini ia hanya bisa menyaksikan itu tanpa bisa berbuat apapun. Dia yang dulu dicibir sebagai pelatih miskin taktik, yang dianggap hanya bisa bertahan, tanpa kreativitas, tanpa keberanian, yang disebut-sebut tak pernah mampu membawa tim ini melangkah lebih tinggi. Dan hari ini kita semua akhirnya membuka mata. Karena justru bertahan dengan disiplin tinggi, meredam setiap gelombang serangan lawan, dan memaksa lawan frustasi, kemudian melakukan counter attack berbahaya, itulah bentuk kejeniusan yang selama ini tidak kita sadari. Dan malam ini semua terbukti dengan sangat nyata. Ketika dulu timnas Indonesia berhasil menahan gempuran Australia dengan skor 0-0, banyak yang menganggap itu hanya keberuntungan belaka. Tapi lihatlah sekarang, dengan komposisi Australia yang lebih lemah dari sebelumnya, dan dengan tim kita yang secara materi jauh lebih kuat, justru kita dihantam habis-habisan. 5 gol. 5 gol berhasil disarangkan Australia ke gawang kita. Sementara dulu, bahkan 1 gol pun tak mampu mereka ciptakan. Ini bukan sekadar kekalahan. Ini tamparan keras yang mengguncang kesadaran kita. Sebuah dilema besar pun muncul ke permukaan. Apakah ini sekadar proses adaptasi dari pelatih baru yang masih mencari bentuk permainan? Atau ini justru sebuah karma? Atau hukuman tak terlihat dari semesta karena kita menyia-nyiakan sosok yang pernah membawa kita terbang sampai sejauh ini, tapi kemudian disingkirkan begitu saja? Sungguh malam ini bukan hanya tentang skor. Ini tentang kenyataan pahit yang harus kita telan. Bahwa kadang yang kita caci justru adalah yang paling kita butuhkan. Jika ini memang proses adaptasi, maka pertanyaannya kenapa harus dilakukan justru di saat sepenting ini? Di fase krusial ketika seluruh bangsa menggantungkan harapannya. Di momen sakral ketika timnas Indonesia seharusnya melangkah pasti. Bukan malah terpeleset oleh keputusan yang penuh tanda tanya. Kita tentu masih ingat suara lantang dari seorang pengamat yang telah lama mengawal perjalanan sepak bola kita, Bung Binder. Dan saya pikir pelatih baru tersebut siapapun itu tidak bisa lagi nanti memakai alasan percaya proses. Maaf, gak bisa lagi. Karena ini adalah tim yang sebetulnya sudah terbentuk. Ini bukan sekadar analisis. Ini adalah peringatan kepada mereka yang mengambil keputusan dan mereka yang diberi amanah. Jangan pernah sekalipun meremehkan harapan supporter timnas Indonesia. Karena harapan mereka bukan angka di papan skor, tapi nyawa yang menyala di setiap teriakan Garuda di dadaku. Karena dukungan mereka bukan basa-basi di stadion, tapi jiwa yang rela menangis demi merah putih. Dan ketika harapan itu dianggap remeh, maka jangan salahkan jika antusiasme dan optimisme berubah menjadi amarah. Karena supporter timnas bukan penonton pasif,
Mereka adalah roh perjuangan yang tak boleh dikhianati. Betul, tapi ini baru match pertama. Kamu harus kritis, coach. Betul, aku akan kritis, sabar aja. Ya, Tentang Belanda semua. kita kritis, sabar. Kritis dong. Jika dulu kita pernah mengkritik keras Sintayong karena memainkan Asnawi Mangku Alam di laga krusial melawan China, yang mana keputusan itu membuat publik kesal dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong, maka hari ini sejarah seakan mengulang bab yang sama. Kita tak pernah lupa momen itu. Momen di mana Asnawi tampil begitu underperform, namun tetap dipaksakan bermain hingga menit ke-80. Di partai yang bukan hanya membuat kita tumbang secara skor, tapi juga menjatuhkan nama besar Sintayong. Sebuah malam kelam yang menjadi awal dari akhir perjalanan sang pelatih di kursi kepala timnas. Dan kini di era baru yang katanya menjanjikan revolusi, kita kembali dibuat terpana oleh keputusan yang membingungkan. Joey Pelupessy, pemain yang proses naturalisasinya dikebut bahkan hingga ke Roma, justru hanya menjadi penonton. Padahal publik sudah menaruh harapan tinggi pada dirinya sebagai jangkar baru di lini tengah Garuda. Sungguh membingungkan. Yang dimainkan justru adalah Nathan Choaon, pemain yang sebenarnya bukan gelandang murni, pemain yang bahkan levelnya masih di bawah Ivar Jenner, apalagi Joey Pelupessy. Ini bukan soal kita tidak bisa menerima kekalahan. Dan ini bukan tentang menyalahkan Nathan secara personal. Bukan itu. Ini tentang keputusan. Ini tentang logika. Ini tentang keadilan dalam perjuangan. Sama seperti dulu ketika kita bertanya, kenapa lebih memilih Asnawi ketimbang Sandy Walsh atau Eliano? Pernah ada sebuah kalimat sakral yang berkumandang dari kubu pelatih yang baru. Hanya pemain yang bermain reguler di klub yang akan mendapat tempat di timnas. Dan kalimat itu begitu kuat, hingga mendorong seorang Sandy Walsh rela hijrah ke Liga Jepang demi satu hal, agar dia tidak tersingkir dari skuad merah putih. Tapi hari ini kalimat itu seolah tak lagi berarti. Ketika Nathan yang minim menit bermain, justru dimainkan di posisi vital yang bukan habitat aslinya. Dan kenyataan pahit pun tak bisa dihindari. Gol pertama Australia lahir dari pelanggaran yang tidak perlu. Dan gol ketiga datang karena Nathan gagal menutup ruang yang seharusnya dikunci oleh seorang gelandang bertahan sejati. Pertanyaan besar pun menggema. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang pengambilan keputusan tim ini? Karena sepak bola bukan sekadar taktik, tapi soal ketepatan menempatkan prajurit terbaik di medan pertempurannya. Bahkan seorang legenda seperti El Loco Gonzalez pun tak mampu menyembunyikan luka di wajahnya. Mantan striker garang yang dulu menebar teror di lini depan Garuda, kini hanya bisa terdiam pilu menyaksikan tanah airnya dibungkam tanpa daya. Ya sedih ya, karena ekspektasi kita tadi waktu mereka kita mulai main bagus sekali. Tapi ini sepak bola kita sekarang tertinggal 3-0, tapi semoga nanti babak kedua ada semangat baru dan bisa bikin gol. Vamos Indonesia. Kesedihan itu terlalu nyata untuk disembunyikan, terlalu dalam untuk ditutupi. Bahkan mantan asisten penerjemah Sintayong pun ikut meluapkan perasaannya. Sebuah unggahan sederhana di media sosial, namun isinya adalah jeritan. Jeritan yang mewakili jutaan hati yang kecewa. Mungkin inilah pelajaran terbesar yang bisa kita renungkan, bahwa manusia terkadang baru bisa belajar ketika rasa sakit itu menghantam begitu keras. Pelajaran berharga yaitu jangan pernah memperlakukan seseorang yang tulus dengan semena-mena. Jangan pernah meremehkan mereka yang telah mencurahkan jiwa dan raganya, bahkan ketika semua orang tak lagi percaya. Karena kita tak pernah tahu amarah macam apa yang mereka tahan selama ini. Karena kita juga tak pernah tahu lukanya seberapa dalam saat keikhlasan mereka dibayar dengan pengkhianatan. Dan hanya mereka yang benar-benar tulus, yang tahu betapa beratnya membangun pondasi dari nol, merangkai mimpi demi mimpi, hingga membawa tim ini berdiri di panggung yang belum pernah kita jamah.
Kini Kini kita pun bertanya pada diri kita sendiri, apakah ekspektasi kita terlalu tinggi? Apakah mimpi Piala Dunia adalah mimpi yang terlalu mewah untuk bangsa ini? Atau justru kita telah berdosa pada seseorang yang sejatinya telah membawa kita terbang begitu jauh, hingga hampir menyentuh langit, mimpi yang selama ini kita idamkan? Namun semuanya sudah terjadi. Kekalahan menyakitkan dari Australia kini menjadi catatan kelam. Sintayong pun telah pergi. Sosok yang pernah dihina, dimaki dan didorong pergi, kini justru membuat kita merindukan kehadirannya dalam diam. Dan seorang Patrick Kluivert pun yang bahkan belum sempat memberi jawaban, telah dibuat malu oleh sorakan supporter yang justru meneriakkan nama pelatih lain saat ia berdiri terpaku di tepi lapangan. Namun ingat baik-baik, semangat ini tak akan pernah padam. Perjuangan ini belum selesai. Masih ada Bahrain yang menanti. Masih ada luka yang belum terbalas. Dan ini bukan lagi sekadar misi memenangkan pertandingan. Ini adalah misi membalaskan harga diri. Ini adalah misi menyelamatkan mimpi. Dan sebagai pembelajaran untuk siapapun yang duduk di kursi kekuasaan, untuk para petinggi federasi, jajaran staf kepelatihan, hingga mereka yang duduk nyaman di balik meja pengambil keputusan. Jangan pernah main-main dengan harapan rakyat. Jangan pernah remehkan impian suci para supporter. Karena sepak bola bukan hanya permainan 90 menit, tapi sepak bola adalah harapan bagi bangsa ini. Di tengah carut-marutnya negeri ini, ketika harapan terasa kian menipis dan kenyataan begitu menyesakan, hanya satu hiburan yang masih mampu membuat kita tersenyum. Hanya satu harapan yang masih bisa kita gantungkan. Harapan itu adalah Timnas Indonesia. Mungkin hari ini kita kalah, tapi lihatlah baik-baik. Semangat Garuda tidak akan pernah dikubur oleh satu kekalahan. Kita mungkin jatuh, tapi kita akan bangkit. Lebih kuat, lebih garang, bahkan lebih bersatu lagi. Karena ini bukan tentang satu pelatih, bukan tentang satu pemain, tapi tentang 280 juta rakyat yang berdiri di belakang satu lambang, Garuda di dada. Biarkan dunia tahu bahwa ketika Garuda terluka, ia akan terbang lebih tinggi. Bersatulah, karena mimpi ini belum mati. Percayalah, karena Indonesia tidak akan menyerah. Dan bersiaplah, Garuda akan kembali.